Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asugi seri ke-152. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asugi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Senang sekali rasanya saya Dr. Hoirinsa kembali lagi seperti hari Rabu sore sebelumnya, tentunya menemani bincang-bincang sore kita bersama Asogi. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk rekan sejauh dokter, SPOG, ginekolog onkologis, dan serta guru besar yang sudah meluangkan waktunya untuk setia mengikuti Asogi dari minggu ke minggunya. Tentunya selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan untuk sore hari ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai peranan kemoterapi pada kanker serviks. Di sini sudah hadir narasumber dan moderator yang sudah siap berbagi update ilmunya dengan kita. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Ardan Kusumanto, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, RSUP Dr. Sajito Yogyakarta. Selamat sore, Dr. Danu. Assalamualaikum, Sugeng Sonten, selamat sore semua, selamat sore Dr. Haryadi, Dr. Birama, dan Dr. Khairunisa, juga Prof. Dokter sekalian. Terima kasih. Selamat sore, Waalaikumsalam, Dok. Master. Baik, narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Birama Robi Indra Prasta, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di RSUD Dr. Surabaya. Selamat sore, Dr. Birama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Dr. Nisa, Dr. Ardanu, Dr. Riyadi, dan seluruh dokter dan profesor sekalian. Terima kasih, Dok. Baik, yang akan menjadi moderator kita yang akan memimpin jalannya diskusi pada sore hari ini yaitu Dr. Haryadi Yuseran, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dan juga di RSUD Ulin Banjarmasin. Sekaligus Dr. Haryadi ini juga sebagai wakil sekjen HOGI. Selamat sore, Dr. Haryadi. Selamat sore Dokter Nisa, selamat sore semua. Terima kasih, Dok, sudah berkenan hadir. Baik, untuk seluruh peserta Asogi jangan lupa untuk mengakses pelataran sehatnya, join Zoom dari awal sampai akhir karena presensi akan tercatat secara otomatis, kemudian akan terverifikasi secara otomatis juga di pelataran sehatnya. Seluruh peserta bisa menanyakan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Dan sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya mengundang Wakil Sekjen Hogi yang saat ini juga hadir sebagai moderator untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Asogi. Kemudian mungkin bisa langsung nyambung ya, Dok, ya, untuk memulai sebagai moderator kepada Dr. Haryadi Yuseran, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Kami persilahkan. Terima kasih Dokter Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua. Seperti biasa, setiap hari Rabu tadi sudah sampaikan oleh Dokter Hairunisa bahwa kita selalu mengadakan acara untuk berbagi sharing di dalam ASHOGI, apa aja boleh ditanya, khususnya tentang gineko-onkologi. Hari ini sudah seri ke-152 tentang ASHOGI berjalan. Alhamdulillah sampai Desember ini berjalan 152 kali dan cukup panjang perjalanan ini, dan kebetulan ide ini muncul dari Ketua Hogi dan seluruh pengurusnya. Kebetulan hari ini saya diminta mewakili Ketua Hogi yang kebetulan berhalangan berhadir untuk membuka acara ASHOGI seri ke-152 ini, sekaligus sebagai moderator untuk memadari tentang acara yang kita lakukan hari ini dengan judul Peran Kemoterapi pada Kanker Serviks. Yang sebelumnya juga kita sudah minggu lalu juga berbicara tentang imunoterapi dan juga
pemberian obat pada ovarium. Hari ini sudah diperkenalkan tadi, saya kira dua narasumber kita, alhamdulillah sudah berhadir, Dr. Ardanu, konsultan onkologi dan onkologi dari Fakultas Kedokteran UGM, dan juga Dr. Birama Robi Indra Prasta yang juga konsultan gineko-onkologi yang berasal dari FK UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo. Saya kira tidak perlu berpanjang lebar, nanti kepada semua peserta yang bisa bergabung di dalam acara ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti melalui chat atau Q&A-nya untuk menanyakan, boleh diketik, nanti bisa saya menyambungkan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Untuk awal, saya kira sebagai eh, pembicaraan yang pertama, mungkin ada beberapa hal membuka pikiran kita sebagai trigger tentang kanker serviks dan peran kemoterapi yang diberikan. Mungkin dari dua pembicara, silahkan siapa yang berbicara dulu. Mungkin Dokter Izin, Birama, mungkin ya, Dok. izin saya dulu, Dok. Silahkan Dok, saya persilahkan Ya, waktunya Dok. baik. Izin, Dok, apakah slide saya sudah tampak? Sudah, Dok. Sudah Ya, jelas Dok. ya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, mohon maaf, selamat sore, Dr. Haryadi, Dr. Ardanu, Dr. Nisa, Dr. Taufan, para guru besar, dokter senior, dan saudara sekalian. Jadi topik pada sore kali ini, pada ASOGI 152 ini, eh, adalah suatu topik mungkin refreshing ya. Refreshing di mana ini akan membahas terkait peran kemoterapi pada kanker serviks. Jadi mungkin yang harus sebagai pembukaan yang selalu diingat adalah insiden kanker serviks di dunia ini di mana nomor 4, namun yang menyedihkan di negara kita itu masih nomor 2 tertinggi setelah kanker payudara, atau yang nomor pertama di kanker kandungan. Jadi ini merupakan usaha kita bersama bagaimana kanker serviks ini dapat diturunkan. Kemudian gambaran umum stadium kanker serviks ini menurut kami penting sekali ya, karena kanker serviks ini diklasifikasikan untuk digunakan menentukan terapi yang tepat, termasuk peran kemoterapi. Jadi terdapat 3 kategori utama: stadium awal, kemudian locally advanced, dan distant metastatic, di mana locally advanced ini stadium 1B3 sampai 4A kecuali stadium 2A1. Kemudian terkait penata laksana secara umum, modalitas terapi utama adalah pembedahan, radioterapi, kemoterapi, serta terapi pendukung modalitas lainnya, misalnya kemajuan terbaru yang sudah dibahas minggu yang sebelumnya, peran imunoterapi, anti Mohon PD-1, izin dan Dok, ya, ini slide-nya sejawat juga ya, slide show-nya Ketumpukan. agak berbeda ya. Ketumpuan sepertinya, Dok. oh, maaf, maaf, maaf. Bentar. Ah, mungkin takut nggak terbaca ke peserta. Yang presenter view-nya ikut tampil juga tadi, Dok, kayaknya. Ada 2 slide yang tergabung, jadinya Dokter Birama, maaf, jadi tidak jelas. Silahkan di slide show-nya lagi Dokter Birama. Siap, Dok. Bentar, Dok.
Oke, Ya, ya ada 3 terapi cukup jelas ya. modalitasnya. Kemudian peran kemoterapi sendiri ada untuk neoadjuvan, ini secara umum ya, adjuvan, kemudian paliatif, kemudian kemoradiasi, kemudian ini sebagai gambaran umum, di mana kemoterapi ini salah satu modalitas utama pengobatan kanker ginekologi. Mekanisme utama adalah suatu menghancurkan sel-sel kanker tersebut meskipun dapat berdampak pada sel normal tubuh juga. Oleh karena itu, eh, penting untuk memahami aspek farmakodinamik dan farmakokinetik kemoterapi agar dapat diberikan secara aman dan efektif. Kemudian ini untuk informasi bagaimana perjalanan kemoterapi pada kanker secara umum. Kita tahu dimulai pada saat yang sudah lama sekali, mulai awal pengembangan pada animal model hingga saat ini, bahkan terapi-terapi lanjutan lainnya. Kemudian ini saya singgung sedikit terkait dasar biologinya, di mana efek sitotoksik ini, peran dari kemoterapi ini interaksi dengan utamanya dengan DNA, RNA, dan proteinnya, ada interaksi beberapa yang terpenting, misalnya terkait kerusakan asam nukleat ya, seperti alkilasi atau interkalasi, kemudian inhibisi dari enzim spesifik, di mana nanti beberapa interaksi ini tergantung dari eh, suatu agennya. Jadi misalnya untuk fragmentasi dari struktur kumpulan mikrotubular ini bisa juga merupakan dari agen taklita sel, misalnya seperti itu. Kemudian kemoterapi ini ada banyak cara kerjanya atau tempat kerjanya di dalam siklus pembelahan sel. Jadi ada 4 fase utama. Jadi yang misalnya pada G1 ini saat sel mengalami pertumbuhan awal untuk mempersiapkan sintesis DNA, kemudian stadium atau yang fase S ini adalah DNA akan direplikasi. Kedua, ada sel mempersiapkan pembelahan, dan pada saat yang M adalah fase pembelahan sel, di mana fase ini menjadi target spesifik bagi obat kemoterapi. Jadi misalnya antimetabolit ini bekerja di fase S, kemudian taksan atau paclitaxel misalnya itu mengganggu di fase M, dan termasuk obat-obatan yang alkylating agent, di mana cisplatin atau karboplatin ini bersifat yang non-spesifik fasenya, jadi dia dapat bekerja di seluruh siklus sel. Kemudian ini contoh terapi kanker secara umum, tidak hanya kemoterapi, ada terapi hormon maupun imunoterapi. Kemudian yang umum digunakan terutamanya pada kanker serviks adalah golongan platinum base cisplatin karboplatin maupun taksan. Ini sedikit menyinggung aja terkait prinsip kerja dua gen tersebut, yaitu alkylating agent ini sifatnya toksik pada proliferasi sel dibandingkan yang dia tidak berproliferasi seperti itu, karena ini eh, ada satu hal yang sering terkait efek samping, yaitu mengenai toksitas jangka panjang pada sumsum tulang. Itu harus hati-hati. Kemudian lebih rinci lagi terkait cisplatin, ini ekskresinya lewat ginjal, jadi harus hati-hati pada pasien-pasien dengan permasalahan pada ginjal. Efek samping yang paling sering mual dan muntah, kemudian nefrotoksisitas ini terjadi terkait akumulasi cisplatin di tubulus ginjal, jadi memerlukan hidrasi intensif. Berikutnya karboplatin, jadi mekanisme kerjanya ini mirip dengan cisplatin. Efek samping yang sering dikeluhkan pasien terkait mielosupresi, adanya trombositopenia atau anemia. Sedangkan mual dan muntahnya dia lebih ringan daripada cisplatin. Kemudian berikutnya mengenai golongan taksan, paclitaxel dan atau docetaxel, ini bekerja
mengikat tubulin dan mencegah dipolimirisasi dari mikrotubulus. Jadi ini tentu saja cara kerjanya berbeda dengan golongan yang sebelumnya. Efek samping ini hampir sama, terjadinya mielosupresi, terjadi neutropeni, kemudian neuropati perifer. Terkait efek samping ini kita juga harus hati-hati pada saat pemberian kemoterapi tersebut. Jadi disesuaikan dengan pemberian suatu profilaksis antiemetik. Dapat dikategorikan tergantung kategorinya. Jadi misalnya cisplatin ini termasuk yang high emetogenic, jadi pemberian obat-obatan sebelum pemberian kemoterapi ini penting. Kemudian masuk pada kanker serviks, di mana pengobatan kemoterapi yang digunakan yang sering adalah pemberian suatu kemoradiasi. Jadi pemberian regimen cisplatin, atau bila intoleran cisplatin dapat diberikan karboplatin. Atau dia menjadi first line terapi pada kondisi-kondisi penyakit metastatik atau recurrent. Jadi seperti yang minggu yang sebelumnya, penggunaan suatu PDL1 dengan pemberian pembrolizumab dengan kombinasi kemoterapi, termasuk pemberian juga anti-VEGF. Jadi kemoradiasi ini merupakan terapi standar pada kanker serviks stadium lokal lanjut, di mana pemberiannya dengan dosis 40 mg per meter square tiap minggu dan diberikan 5-6 kali pada saat radiasi. Jadi bila berdasarkan NCCN pada stadium locally advanced 1B3, stadium 2A2 itu kemoradiasi ini merupakan terapi pilihan utama, termasuk stadium 2B hingga 4A. Stadium lanjut, pemberian sistemik terapi seperti regimen yang di slide yang sebelumnya juga merupakan pilihan terapi. Jadi kombinasi kemoterapi termasuk dengan radiasi ini merupakan memiliki peran dan hasil yang signifikan, termasuk integrasi dengan regimen yang lain seperti pemberian dengan targeted terapi, anti-VEGF, atau pemberian immunoterapi seperti anti-PD-1 pembrolizumab. Baik, ini aja sedikit untuk nanti sebagai bahan diskusi. Terima kasih, Dr. Aryadi. Terima kasih Dr. Birama yang sudah memberikan gambaran awal sehingga ini nanti bisa jadi bahan diskusi kepada peserta. Saya kira mungkin ada yang perlu ditambahkan dari Dr. Ardhanu. Mungkin waktu saya persilahkan sebelum kita diskusi. Silahkan dokter. Baik, Dokter Haryadi, saya izin share screen. Apakah slide saya sudah terlihat? Jelas sudah dok. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sudah digambarkan dengan sangat lengkap oleh Dr. Birama. Mungkin saya hanya menambahi sedikit. Jadi kanker serviks itu seperti kita ketahui untuk WHO tadi juga sudah Dr. Birama ngendiko terbanyak keempat pada perempuan dengan 660.000 kasus baru dan 350.000 kematian. Insidensi dan tingkat kematian tertinggi ada di negara berpendapatan rendah sedang. Ini merefleksikan kurangnya akses vaksinasi HPV, screening, dan terapi kanker serviks. Juga adanya hambatan sosial dan ekonomi. Nah, kanker serviks ini sebagian besar disebabkan oleh infeksi persisten HPV tipe risiko tinggi. Dan perempuan yang terinfeksi HPV risiko tinggi ini mempunyai risiko kanker serviks 6 kali dibandingkan yang tidak terinfeksi.
vaksinasi HPV, screening, dan terapi lesi prakanker serviks ini merupakan strategi yang efektif, juga merupakan cost efektif juga. Kanker serviks dapat disembuhkan bila dapat ditemukan pada stadium awal dan mendapat terapi yang benar. Di seluruh negara-negara di dunia ini sekarang bekerja bersama-sama untuk percepatan eliminasi kanker serviks dengan target WHO terpenuhi pada tahun 2030. Nah, ini adalah posisi Indonesia yang secara jumlah untuk kejadian kanker serviks itu nomor 3 jumlahnya. Tetapi mungkin untuk tingkat per 100.000 penduduk itu nomor 4. Kemudian untuk kematian akibat kanker serviks secara jumlah juga nomor 2, tetapi untuk tingkat kematian per 100.000 penduduk itu nomor 6. Nah, kanker serviks ini sudah kita ketahui bahwa untuk menjadi kanker serviks tidak sekonyong-konyong menjadi kanker invasif, tetapi melalui waktu yang cukup lama dari sejak terinfeksi HPV. Untuk yang saat terjadi infeksi HPV itu karakteristiknya itu cukup umum terjadi infeksi HPV pada wanita pada usia reproduktif ya. Ini yang stable, yang menetap itu akan mengakibatkan displasia, tapi juga bisa tidak terdeteksi. Ya. Kemudian kalau terjadi ada genital warts atau kondiloma itu dapat diobati ya, walaupun tidak ada pengobatan yang bisa menghilangkan HPV. Ya. Tetap prevensi primer yang menggunakan kondom itu yang bisa memberikan proteksi. Kemudian kalau sudah terjadi low grade cervical dysplasia atau CIN 1 itu biasanya temporer dan bisa menghilang sendiri karena kita mempunyai sistem imun ya. Tetapi ada sebagian kecil kasus yang dia bisa progresi ke dysplasia yang high grade ya. Manajemennya biasanya bisa dilakukan observasi karena bisa hilang sendiri, tetapi mungkin kalau kita tidak yakin tentang dengan compliance pasien untuk kontrol, mungkin bisa dilakukan tindakan seek and treat itu ya, langsung diberikan destruksi lokal. Kemudian kalau sudah terjadi high grade cervical dysplasia itu yang merupakan prekursor untuk menjadi kanker serviks ya. Ini kejadiannya memang lebih sedikit daripada yang low grade dysplasia, tetapi ini sangat mudah meloncat menjadi kanker invasif ya. Jadi manajemennya harus lebih agresif. Nah, ini adalah terapi yang kita pergunakan dalam kanker serviks ya. Jadi dari operasi, hanya dilakukan operasi, ini jika pada stadium awal, lesinya terbatas hanya pada serviks ya. Ini bisa dilakukan konisasi atau trachelectomy dengan tanpa radikal, histrektomi dengan tanpa radikal, kemudian bisa dengan atau tanpa bisalpingo-ovarektomi kalau masih muda, kemudian bisa dengan atau tanpa diseksi kelenjar getah bening iliaka. Kemudian ada kemoterapi dengan operasi, artinya pada stadium awal dengan ukuran yang besar, ini kita berikan neoadjuvan untuk mengecilkan ukuran tumor ya. Jadi ini pada lesi yang terbukti tidak menyebar nanti pada saat sudah dilakukan operasi. Kemudian bisa dilakukan operasi dengan kemoterapi dan radioterapi. Artinya setelah dilakukan operasi, tentunya yang operable stadium awal, kemudian dengan hasil histopatologi operasi radikal terdapat penyebaran lesi,
maka dilakukan concurrent chemoradioterapi atau CCRT. Kemudian kita lakukan kemoterapi plus radioterapi jika pada stadium lanjut atau inoperable, ya. Ini bila syarat kemoterapi terpenuhi, ya. Jadi dilakukan neoadjuvan dan CCRT juga bisa. Tetapi kalau syarat kemoterapi tidak terpenuhi, maka dilakukan radiasi saja. Kemudian kemoterapi juga bisa diberikan untuk terapi paliatif, ya, tapi juga dengan hasil yang mungkin tidak terlalu baik. Kemudian yang paling baru, kita sekarang ada imunoterapi, ini menggunakan sistem imun tubuh bekerja pada checkpoint imun untuk menghambat protein yang mencegah sel T membunuh sel kanker. Kemudian terapi target, ini menggunakan obat dengan sasaran protein pada sel kanker yang untuk mencegah bertumbuh dan menyebar. Nah, pada kemoterapi neoadjuvan ini diberikan pada kanker serviks yang locally advanced. Ini menggunakan obat kemoterapi untuk mengurangi ukuran tumor sebelum dilakukan operasi atau radiasi. Berperan dalam mengeliminasi mikrometastasis, meningkatkan operabilitas sehingga meningkatkan tercapainya radikalitas operasi atau terjadi surgical downstaging. Jadi kalau secara medis memang tidak akan ada downstaging. Jadi kalau misalkan stadiumnya sudah 2B tidak akan turun menjadi 2A, tetapi mungkin secara pembedahan 2A2 yang mungkin bulky dia akan mengecil sehingga mempermudah terjadinya mempermudah operasi. Kemudian neoadjuvan ini juga menurunkan terjadinya LVSI dan meningkatkan radiosensitivitas. Neoadjuvan kemoterapi diberikan sebelum operasi pada stadium 1B sampai 2A dengan ukuran tumor yang besar, lebih dari 4 cm, dan pada stadium 2B sampai 3B sebelum dilakukan CCRT. Neoadjuvan kemoterapi ini juga bisa mengurangi kebutuhan terapi adjuvan dengan mengurangi ukuran tumor dan faktor prognostik risiko tinggi, sehingga meningkatkan overall survival. Obat yang digunakan bisa dengan cisplatin atau kombinasi paclitaxel carboplatin atau cisplatin 5-FU, diberikan bisa mingguan atau 3 mingguan. Nah, respon terhadap neoadjuvan kemoterapi ini juga merupakan faktor prognostik yang penting untuk memperkirakan respon pasien terhadap obat yang akan kita berikan jika ada obat susulan. Nah, ini adalah jurnal tentang neoadjuvan kemoterapi pada kanker serviks, menurunkan metastasis kelenjar getah bening dan infiltrasi parametrium, meningkatkan progression-free survival pada pasien dengan invasi kelenjar getah bening pelvik, menurunkan volume tumor, meminimalisir kebutuhan radioterapi adjuvan, menurunkan insidensi faktor risiko patologis, dan tumor squamous ini mempunyai respon yang lebih baik daripada yang non-squamous. Kemudian kemoterapi dalam CCRT, ini dia memperlama survival pada pasien locally advanced yang tidak dapat dioperasi atau stadium 2B sampai stadium 4. Kemudian dia juga berfungsi sebagai radiosensitizer, kemudian mengurangi toksisitas radiasi, dan biasanya diberikan dengan cisplatin mingguan. Kemudian untuk kemoterapi paliatif, ini memang lebih less efektif, ya, efikasinya lebih rendah karena adanya resistensi obat, kemudian adanya fibrosis jaringan atau sel kanker atau di sekitar sel kanker akibat radiasi yang dia akan menurunkan konsentrasi dari kemoterapi ke obat kemo, sehingga efek sitosidalnya akan lebih rendah.
biasanya kita pakai paclitaxel, carboplatin, atau cisplatin. Ini walaupun ada beberapa penelitian yang menyebutkan untuk paliatif ini masih bisa diberikan, masih merupakan suatu pilihan pada negara-negara yang low, low resource setting. Sekarang mungkin mulai banyak kombinasi dengan imunoterapi dan target terapi. Mungkin itu Dr. Haryadi dari saya, matur suwun. Baik, terima kasih Dr. Ardanu yang sudah menyampaikan tentang judul kita hari ini, peran kemoterapi pada kanker serviks. Tadi kedua pembicara sudah menyampaikan tentang apa itu kemoterapi, mungkin garis besarnya tadi pasti mempunyai tujuan, baik itu sebagai neoadjuvan, concurrent, adjuvan, bahkan paliatif. Sudah disebutkan juga tadi tentang obat-obatannya, bahkan ada target terapi dan imunoterapi. Saya kira buat sejawat-sejawat kita yang ada, baik itu di daerah, di kota besar, kita saling berdiskusi saja untuk eh, apa sih pengobatan ini? Apakah ini nanti juga bisa dikerjakan oleh objin umum? Apa dasar-dasar harus kita memberikan? Nah, sebelum ada pertanyaan, mungkin saya sedikit bertanya. Mudah-mudahan ini membantu sejawat-sejawat kita juga di daerah, supaya nanti mungkin bisa membantu menjelaskan tentang apa peran kemoterapi itu sendiri pada kanker serviks. Mungkin sedikit dokter saya bertanya tadi, ada tujuan kemoterapi itu kan ya mungkin kuratif dan paliatif juga. Ada syarat-syarat tertentu nggak dokter kalau kita akan memberikan kemoterapi secara umum, tapi khususnya pada serviks ini, atau memang berbeda dia dengan regimen pada kanker ginekologi yang lain, ovarium atau tropoblas, apa kekhususannya dokter? Silakan dokter. Saya dulu ya, Dr. Biramas. Nanti bisa ditambahi. Silakan dokter. Ya, Iya, jadi ada syarat seperti tertentu kan dokter? ya. Kalau untuk kemoterapi memang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Birama ya. Jadi memang ada efek-efek nefrotoksik, kemudian ada juga hepatotoksik ya. Itu yang makanya ada syarat khusus kalau akan dilakukan kemoterapi ya. Jadi, kondisinya harus baik, HB, AL, leukosit, trombosit, kemudian juga fungsi hati, fungsi ginjal, albumin itu harus memenuhi syarat. Kemudian kalau ditakutkan kalau kurang nanti kemoterapi itu akan justru toksik ya. Jadi kalau memang ada penurunan fungsi ginjal ya harus diperbaiki dulu. Kalau tetap diberikan nanti fungsi ginjalnya akan semakin kurang. Seperti itu, dokter. Hmm. Mungkin Ya, tambahan dokter Birama. ya, izin dok. Jadi betul. Jadi secara umum pemberian kemoterapi itu sebetulnya terkait efek samping atau regimen yang diberikan, kondisi umum kalau kita bicara ECOG ya, yang itu ya minimal kurang dari 2 seperti itu untuk jalur kemoterapi. Jadi kondisi fisiknya cukup baik. Kemudian fungsi organ juga itu penting sekali, terutama fungsi ginjal karena pemberian platinum B misalnya cisplatin ini ada efek samping nefrotoksik. Jadi informasi seperti itu yang menurut saya yang edukasi kepada pasien yang harus dijelaskan sehingga nanti pada perjalanan pemberian kemoterapi ini dari keluarga pasien juga memahami. Jadi terkait edukasi, kemudian terkait sesuatu yang spesifik terkait jenis kemoterapinya menurut saya sesuai dengan indikasi saja. Cuman bedanya pada kanker serviks ini kan penentuan stadium ini menjadi sangat penting karena variasinya terkait modalitas terapinya kan sangat berbeda. Berbeda dengan ovarium kan paling enggak stadiumnya itu atau terapi adjuvannya lebih jelas daripada kanker serviks. Mungkin itu dok tambahnya dok. Baik, terima kasih dokter. Cukup jelas yang disampaikan ya.
Silakan kepada peserta kalau ingin bertanya di kolom chat, nanti saya akan menyampaikan apa yang mungkin ditanyakan. Mungkin juga sambil berdiskusi, di sini kan tujuan kemoterapi, dokter kan ada concurrent, artinya dia membantu efektivitas daripada radioterapi. Ada adjuvan, ada yang neoadjuvan. Mungkin secara siklus atau paliatif itu secara siklus ada berbeda nggak dokter ya dengan dibandingkan dengan kemoterapi secara umum khususnya pada serviks mungkin dokter. Ya, mungkin dok, saya coba menjawab. Jadi terkait pemberian yang kemoradiasi itu kan tadi di slide saya juga sudah saya sebutkan pemberiannya tiap minggu. Jadi weekly pemberian dengan cisplatin untuk kemoradiasi. Namun bila cisplatin ada kontraindikasi, misalnya gangguan ginjal, maka dapat diganti karboplatin dengan siklus interval pemberiannya tiap minggu. Tentu untuk pemberian paliatif disesuaikan, misal tiap tiga minggu sekali atau bila dia terkandung kondisi seperti itu. Jadi memang berbeda dok dengan pemberian kemoradiasi eh, dengan indikasi yang lainnya. Mungkin ada tambahan dokter Ardanu? Ya, mungkin ini berkaitan dengan ada yang pertanyaan di Q&A sekalian juga, Oh, ya, Dokter Haryadi. oke, saya belum Tadi lihat yang di Q&A. itu, Oh iya, iya. iya, iya. Eh, Mungkin kalau kalau apa tadi tadi sudah disebut Dokter Birama ya. Jadi kalau memang ada tidak memenuhi itu syarat pemberian kemoterapi bisa misalkan cisplatin bisa diganti obatnya dengan karboplatin yang memang lebih less nephrotoxic, kemudian juga eh, bisa dilakukan dose reducing juga, jadi dosisnya dikurangi. Kemudian yang untuk yang di Q&A yang terapi kemoterapi paliatif less efektif sebaiknya tidak usah diberikan. Ya ini tergantung kondisi pasien juga. Jadi kalau memang eh, apa eh, mungkin masih 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 memungkinkan untuk diberikan, mungkin akan diberikan, dan atau kalau memang sudah tidak bisa diberikan, mungkin akan diberikan benar-benar yang paliatif, yang bukan kemoterapi tetapi hanya terapi suportif. Jadi untuk diberikan yang misalkan anti nyeri atau dan lain-lain. Kemudian yang sekarang mungkin mulai banyak diperkenalkan dengan kombinasi dengan imunoterapi dan terapi target. Mungkin seperti itu, dokter. Baik, terima kasih dokter. Jadi di kolom Q&A-nya sudah terjawab tadi bahwa paliatif itu memang dijelaskan apa keperluan yang harus diberikan karena tidak tujuan untuk menyembuhkan, jadi diperhitungkan semua keluhan yang ada. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Purwa Santoso kepada Dr. Ardanu. Pemberian kemoterapi pada stadium berapa yang bisa memperbaiki terapi operasi pada CA cervix? Silakan Ya, dok. ya tentunya pada CA cervix yang masih operable secara stadium, tetapi ukurannya besar. Jadi tadi disebutkan ukurannya lebih dari 4 cm ya. Jadi memang tujuannya untuk mengecilkan supaya kita eh, apa lebih mudah operasinya. Kemudian juga operator itu bisa lebih mudah mengenali jaringan mana yang sehat, jaringan mana yang cancerous, jaringan kanker. Jadi dengan seperti itu, dengan apa operasi yang lebih jelas, itu diharapkan radikalitas operasinya bisa lebih mudah tercapai. Baik, terima kasih. Ada tambahan mungkin dari Dokter Birama? Ya dok, jadi terkait pemberian neoadjuvan itu memang
diberikan pada stadium bila mengikuti Vigo itu 1B3 dan 2A2. Meskipun penelitiannya menunjukkan antara yang diberikan neoadjuvant kemoterapi dengan yang CCRT itu lebih baik hasilnya dengan langsung diberikan CCRT yang kemoradiasi yang concurrent dengan pemberian weekly. Tapi bila dengan dilakukan NACT, neoadjuvant terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan RH itu tempatnya pada 1B3 hingga 2A2. Jadi tumornya lebih dari 4 cm. Jadi tadi seperti penjelasan Dr. Danu untuk menyusutkan seperti itu ya, mengecilkan ukuran tumornya sehingga harapannya nanti outcome-nya lebih baik. Baik, terima kasih Dokter Birama. Mungkin terjawab ya sudah dari eh, Dokter Purwa Santoso. Sambil menunggu, mungkin bertanya juga kita ini tadi neoadjuvan kemoterapi sebelum operasi untuk mempermudah bagaimana operasi itu menjadi bisa dilakukan, harapan radikalitas itu tercapai. Tapi pada kasus-kasus yang bagaimana mungkin ya dok, kalau sudah dioperasi, jadi pemberian ajuvannya kan ada yang kemoterapi, ada yang diberikan radioterapi. Mungkin yang diberikan kemoterapi pada kasus yang bagaimana yang pasca operasi kita berikan kemo ya dok. Ya, Silakan dok. mungkin saya coba. Ya, ya. Biasanya kalau setelah dilakukan operasi, kemudian sudah dilakukan neoadjuvan kemoterapi, kemudian dilakukan operasi ya. Tetapi ternyata dari spesimen spesimen yang kita kita kirim ke PA itu tepinya itu masih ada sel-sel ganas positif ya. Artinya dari KGB-nya mungkin masih ditemukan. Nah, makanya itu kita 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 tambah dengan CCRT dengan concurrent chemoradioterapi. Biasanya seperti itu, dokter. Hmm, Oke. Eh, Ya. Mungkin apakah harus dua atau satu aja kemo saja, apakah memungkinkan ya kita berikan? Kadang-kadang fasilitas bisa berbeda ya di daerah ini. Iya. Kalau di Jogja biasanya kami berikan kombinasi concurrent Hmm, chemoradioterapi. Oke. Baik, sambil meneruskan, kita menunggu waktu kita masih ada. Kalau pemberian kemoterapi, mungkin apa yang menjadi pantauan kita bahwa pasien ini terjadi respon atau tidak setelah pemberian berapa kali kita mungkin menganggap ini kemoterapinya mempunyai respon terhadap pengobatan itu sendiri. Mungkin silakan Dokter Dirama, Dok. Izin dok, jadi ini pasca operasi dok. Jadi kalau dari Ya mungkin ya hmm, tergantung dokter apa sebelum bisa kan ya NNAC ya, bisa pasca iya, atau kuratif sekalian apa mungkin ya. iya. Jadi pada dasarnya evaluasi respon kemoterapi itu kan kita harus melakukan follow up, entah itu pasien Hmm. pasca kemoterapi atau pasca definisi terapi RH misalnya kita evaluasi. Evaluasinya ya kita harus evaluasi secara lengkap mulai klinis, ukuran tumor jika pasien dari sebelumnya berapa ukuran seperti itu kita evaluasi karena nanti itu akan menunjukkan respon terapi. Kemudian bila ada indikasi misalnya penyebaran atau pasien-pasien yang recurrent, maka kita ada tempatnya untuk modalitas imaging misalnya dengan menggunakan MRI. Terkait ukuran tumor tetap kita menggunakan kriteria RECIST untuk mengevaluasi respon terapinya. Mungkin itu dok, follow up pasca terapi. Oke, mungkin ada Ya, tambahan. dokter saya menambahkan ya untuk Iya yang dok. neoadjuvan jadi biasanya kita berikan 3 kali ya. Jadi dengan tujuan untuk mengecilkan tumor. Nah, nanti setelah 3 kali itu tetap kita evaluasi lagi secara klinis. Makanya apakah dia bisa mengecil atau malah justru tambah membesar dan
ternyata saat tumornya mengecil itu malah lebih terasa, ternyata ada infiltrasi ke parametrium. Nah, itulah makanya eh, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan evaluasi under anestesi itu juga juga cukup cukup ya. Cuman mungkin administrasinya agak susah ya kalau evaluasi under anestesi karena harus Ya, dibius di kamar operasi yang mungkin sedikit hambatan kita. baik dok. Terima kasih. Eh, Sambil menunggu, mungkin kalau sudah diberikan kemoterapi, apakah ada sarana untuk melakukan pemeriksaan evaluasi itu, umpamanya apakah perlu seperti ovarium ada biomarker begitu petanda tumor yang mungkin kita pakai sebagai pantauan? Kalau di ovarium kan pakai CA125, salah satu juga kita lihat, oh penurunan gitu. Apakah ada untuk di serviks kalau di kemoterapi mungkin? Kalau Mungkin, Dok. situ pap smear ya di evaluasinya atau bisa pakai SCC, squamous cell carcinoma Mm-mm. antigen itu. Tetapi mungkin yang umum sih kita lakukan pemeriksaan sitologi dengan pap smear dan klinis, pasiennya ada keluhan yang lain. Oke, Mungkin ada jadi tambahan, Dokter Birama? ada tambahan dokter Yang Tirama? tumor marker tidak rutin dikerjakan, Dok, kalau di Surabaya tidak ada. Jadi evaluasi Iya. follow up seperti yang tadi dokter jelaskan itu aja, Dok. Memang. Oke. Jadi secara klinis tetap yang dinilai ya, maupun secara imaging untuk follow up, karena peran tumor marker tidak begitu banyak dok ya. Ini ada dua pertanyaan lagi dok. Punten dok, dari ini apa, izin bertanya, pada pasien kanker serviks yang dilakukan kemoterapi, sementara saat masih di kemo ada progresivitas. Apakah tetap dilanjutkan kemonya sampai 6 kali, 6 siklus, atau di stop diganti dengan regimen lain? Silahkan dok. Izin, Dok. Ya, Jadi eh, pada ya, monggo. pasien yang progresif seperti ini, maka evaluasi respon terapi sekali lagi. Jadi pastikan apakah memang terjadi suatu progresivitasnya, baik secara klinis maupun bila memungkinkan imaging. Jadi karena bila progresivitas otomatis regimen kemoterapi sudah tidak efektif. Jadi pertimbangkan untuk dihentikan atau di switch regimen bila memang ada eh, regimen lain di fasilitas kesehatan. Yang jadi masalah kan regimen itu nggak seluruhnya ada seperti itu. Jadi kemudian yang paling penting juga bila terjadi hal-hal yang seperti ini itu jangan lupa pendekatan multidisiplin. Jadi mungkin tumor board didiskusikan termasuk nanti hasil akhirnya prioritasnya tetap kualitas hidup dari pasien, Dok. Baik. Jadi kesimpulannya di stop Iya, atau diganti regimennya, dan itu dilihat lagi modalitas iya. yang lain, apakah mungkin ada atau tidak. Baik, saya kira ini ada satu lagi pertanyaan. Sering setelah terapi kemoterapi dan radiasi ada relapse. Apa kemoterapi masih ada tempatnya pada yang relapse seperti ini? Jadi sudah radiasi, sudah kemo, relapse lagi, apakah ada tempat untuk kemo lagi, gitu? Ya. Iya, tentunya ini yang tadi ya dibahas kemo paliatif itu juga. Jadi Hmm. memang terapi definitifnya sudah diberikan, tetapi memang tidak respons sehingga masih tumbuh lagi. Jadi mungkin memang harus apa pilihannya apakah masuk ke paliatif atau kita akan melakukan suatu tadi terapi kombinasi dengan trial dengan imunoterapi atau target terapi. Tapi tentunya ini kan juga masih memerlukan pembahasan yang panjang ya. Jadi Mm-mm. karena pembiayaan dan lain-lain juga hasil ya. Jadi kita tidak pernah me- menjanjikan pada pasien tentang hasil ya. Tapi mungkin ikhtiarnya dulu.
Ada tambahan dok mungkin dok? Ya. Jadi pada kasus yang relapse, bila memang pasiennya sebelumnya kita bisa berikan radiasi, namun bila sebelumnya sudah dilakukan radiasi, maka bila relapse-nya lokal mungkin masih ada tempatnya. Kalau kita lihat di SQ atau NCCN itu kita bisa eksentrasi. Eh, Kalau relapse-nya lokal ya, central disease. Namun bila dia relapse-nya jauh atau metastatik, maka ya sistemik terapi yang paliatif mungkin yang bisa diberikan. Namun sekali lagi hal seperti ini itu goalnya adalah kualitas hidup pasien. Jadi setelah kita bicarakan, maka kita harus kembalikan kepada pasien terkait pilihan-pilihan terapinya. Mungkin itu dok. Baik, terima kasih. Cukup jelas ya dok. Jadi memang pengobatan setelah terapi definitif tadi sudah disampaikan peran daripada paliatif yang harus kita diskusikan kepada keluarga dan pasien itu sendiri. Karena sekali dia tidak respon dengan pengobatan first line, kita harus menjelaskan apa harapan-harapan berikutnya terhadap pasien itu sendiri. eh Masih kita tunggu sambil yang lain. Eh ini dok, kalau umpamanya memberikan kemoterapi itu kan ada hasil biopsi dok. Apakah hasil biopsi ini menentukan jenisnya itu menentukan pemilihan daripada regimen enggak ya dokter ya? Ya, kalau sementara kan memang apapun jenisnya masih kita berbasis platinum ya, Dokter Oke, Haryadi. Masih oke. itu. Kemudian eh, apa? Saya malah yang tadi yang Dokter Haryadi ngendika yang kalau di rumah sakit di luar apakah bisa melakukan kemoterapi? Nah, itu mungkin malah apa? Yang pertama anunya, ahlinya. Apakah Ya, ada yang ahlinya yang kompeten? Yang kedua administrasinya. Apakah rumah sakitnya bisa apa mendukung tindakan tersebut? Jadi itu anunya. Ya. ya mungkin buat teman-teman kita dok di daerah, eh kalau sejawat kita di daerah, apakah ada peran untuk pemberian kemoterapi ya buat sejawat kita? Apakah memang harus dihususkan untuk pemberian ini kepada orang yang mempunyai kemampuan khusus dengan mungkin perawat ahlinya juga? Apakah seperti itu ya dok ya buat sejawat kita di daerah juga? Oh ini ada pertanyaan lagi. Sebentar dok, saya ini aja dulu dok ya. Eh, Ya. izin bertanya, seringkali pasien kemo jadwalnya mundur karena kondisi pasien yang harus diperbaiki dulu. Pada kasus seperti ini, apakah kemo masih bisa kita teruskan dan bagaimana kita mengevaluasi respon kemoterapi terkait kemo yang tidak sesuai jadwal? Jika respon tidak baik, apakah tetap kita anggap resisten? Nah, ini tidak sesuai jadwal ini. Ya, Terlambat seminggu, begitu 2 bulan, sebulan, begitu ya mungkin dok ya. ya, ya. Bagus pertanyaan ini dok. Izin Silakan dok. dokter Ya. Wirama. Jadi ini sering sekali ya ditemukan di poli pasien-pasien yang seperti ini. Jadi apakah kemoterapi masih bisa diteruskan? Jadi bila memang kondisi pasien memang membaik setelah misalnya ini perbaikan kondisi umum ya, misalnya anemia ya setelah misalnya transfusi darah biasanya kan kita lakukan transfusi darah dari pasien bisa dikerjakan di di kotanya kan kalau misalnya pasien ke Surabaya. Jadi setelah membaik ya silakan nanti akan dilanjutkan. Tapi kan memang itu memang tidak standar terapi, tapi ya itu yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Jadi evaluasi respon terapi, jika jadwalnya tidak sesuai, ya kita evaluasi responnya dari awal lagi, penilaian klinis, apakah gejalanya membaik dan sebagainya. Termasuk evaluasi terkait progresivitasnya tadi, apakah ukuran tumor semakin besar dan sebagainya. Jadi menurut saya tetap diberikan dok, tapi harus di reassessment lagi terkait Mm-mm. kondisi pasien yang terbaru. Baik, Ya, saya saya kira juga cukup setuju ya. tetap Silakan di dokter. apa? Ya, setuju tetap dilanjutkan karena memang ada variasi yang lain juga, Dokter Haryadi. Jadi
Kalau misalkan fungsi ginjalnya ada mengalami penurunan pun, tentu kita akan mengurangi dosis. Nah, itu kan juga variasi juga, apa tidak sesuai dosis yang seharusnya. Nah, itu kan juga memang ada gangguan, tetapi memang kemo memang harus tetap masuk. Cuman tinggal kita evaluasi saja nanti. Oke, terima kasih dokter. Memang ini banyak. Kadang-kadang kita berikan obat bukan malah tambah memperbaiki, sudah fungsi ginjal dan sudah tahu obat itu nephrotoxic, kita berikan lagi malah tambah buruk. Jadi sangat individual ya kita akhirnya memutuskan ya dok ya, Iya, siapa yang klinisi yang saat itu menilai dengan segala parameter-parameter yang kita dapatkan. Sehingga itu decisionnya adalah dokter itu sendiri. Karena kalau ditanya secara protokol saja seolah-olah itu tidak standar. Nah, itu agak sulit menjawabnya. Kalau agak berubah begitu, yang ditanya adalah yang memberikan treatment, alasan apa yang membuat keputusan seperti itu. Tapi kalau diperdebatkan itu seolah-olah itu keluar dari jalur cara pemberian protokol daripada kemoterapi itu sendiri. Saya kira cukup bagus pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, hal-hal yang umum sehari-hari kadang-kadang sulit menjawabnya. Tapi itulah kondisi pasien pada keganasan apalagi yang advance itu sangat memerlukan suatu data-data sehingga kita memutuskan hal yang sangat krusial. Yang penting saya kira kita menjelaskan ya kepada pasiennya, ini loh kondisinya. Saya kira tidak terasa kita dok sudah 3 menit lagi waktu kita habis. Saya kira sudah cukup panjang lebar. Nanti mungkin dari Dr. Hairunisa nanti yang menyimpulkan semua. Saya sebagai moderator pada prinsipnya adalah apa yang disampaikan tadi, tujuan peran daripada kemoterapi pada CA cervix itu salah satu pengobatan, baik itu menjadikan kuratif ataupun paliatif, bisa sebagai neoadjuvan, bisa sebagai concurrent dari radioterapi, bisa sebagai adjuvan dan paliatif. Intinya semua obat kemoterapi itu indikasinya memang dilihat daripada efektivitas, efek sampingnya juga dilihat bagaimana responnya, sesuaikan dengan protokol pemberian. Nah, situasional nanti bisa berubah. Yang penting itu tanyakan kepada dokter kenapa mengambil pilihan itu. Karena kalau ditanyakan kepada beda-beda institusi, berbeda dokter, titik tangkapnya bisa berbeda. Saya kira itu. Terima kasih kepada dua pembicara yang sudah memberikan wacana buat kita semua berdiskusi. Mudah-mudahan ini menjadi bahan bekal buat kita semua, khususnya sejawat-sejawat kita juga yang di daerah kadang-kadang buat menjelaskan kepada pasien-pasiennya. Terima kasih dokter atas presentasinya. Saya kembalikan kepada Dr. Hairunisa karena ini sudah cukup sampai 1 jam. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Dr. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Heriadi. Terima kasih banyak kami ucapkan dan apresiasi juga setinggi-tingginya untuk para narasumber dan moderator kita pada sore hari ini atas sedekah ilmunya. Terima kasih Dokter Adanu, Dokter Birama, terima kasih Dokter Haryadi juga terima kasih. Tidak terasa memang sudah 1 jam kita berdiskusi. Semoga apa yang kita diskusikan sore hari ini memberikan banyak manfaat, utamanya untuk pelayanan kepada pasien. Tadi sudah sedikit disinggung bahwa kemoterapi itu diberikan pada kanker serviks, tujuannya baik bisa kuratif maupun paliatif, dan kemoterapi itu biasanya diberikan pada stadium yang locally advanced atau stadium advanced. Bisa diberikan sendiri atau bisa diberikan konkuren dengan radiasi. Dan kemoterapi yang diberikan konkuren dengan radiasi itu memiliki peran sebagai radiosensitizer, mengurangi toksisitas radiasi, dan juga bisa memperlama survival pada pasien yang tidak bisa dilakukan operasi. Baik, jangan lupa untuk seluruh peserta Asogi sore hari ini bisa mengecek secara berkala akun Pelataran Sehatnya, kemudian bisa menyelesaikan pembelajaran sampai batas waktu hari Jumat. Dan jangan khawatir yang ketinggalan mungkin dari sesi sore hari ini, dari awal sampai akhir bisa menonton kembali di akun YouTube kami di Asogi. Begitu juga dengan video Asogi yang seri-seri sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta Asogi. Sampai jumpa di Asogi selanjutnya. Kami mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, Terima dok. kasih Kak Kirana, Dr. Ardiansyah, Dr. Terima kasih. Irfan. Sehat semua. Sehat, Oman dulu ya. Terima kasih semua, sehat-sehat lalu. Saya izin ya dok. Ya, makasih dok.